Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Laga Chelsea versus Panathinaikos di laga Konfederasi Eropa 2024-2025 berakhir dengan kemenangan telak Chelsea 1-4. Chelsea berhasil unggul dan menekan mental Panathinaikos lewat gol pertama dari Joao Felix. Kemudian di babak kedua, Chelsea menjadi semakin tak terkendali dengan tambahan 3 gol lagi. Dalam kemenangan Chelsea kali ini, salah satu bintang yang paling mencuri perhatian adalah Mykhailo Mudryk. Penghargaan Man of the Match jatuh kepada Mudryk. Fakta ini tentu begitu ironis mengingat Mudryk kerap dicap pembelian tidak berguna bagi Chelsea. Bagaimana kebangkitan sang bintang Ukraina di laga kontra Panathinaikos? Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya football lovers tekan dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Lahir pada 5 Januari 2001, Mykhailo Mudryk memulai karirnya di Akademi Shakhtar Donetsk di Ukraina. Berlatih menjadi pemain terbaik, ia kemudian mendapat promosi ke tim utama pada tahun 2018. Selama bermain di Shakhtar, Mudryk tampil impresif, terutama di kompetisi domestik dan Eropa. Dia dikenal karena kecepatan teknik menggiring bola dan kemampuan untuk mencetak gol. Musim 2021 merupakan tahun yang paling penting bagi pemain asal Ukraina tersebut, di mana ia membantu Shakhtar meraih gelar juara Liga dan tampil impresif di Liga Champions UEFA. Sejak merapat ke tim utama pada tahun 2018, Mudryk mulai diperhitungkan sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan. Sebagai winger, pemain berusia 23 tahun itu dikenal karena kecepatannya luar biasa dan kemampuan dribblenya yang lincah. Karena bakatnya itu juga, ia kemudian menjadi salah satu pemain yang paling banyak diinginkan klub top Eropa. Pada Januari 2023, Chelsea tanpa pikir panjang langsung merekrut Mudryk dalam transfer besar senilai sekitar 70 juta euro, menjadikannya salah satu pemain muda paling mahal di dunia sepak bola. Dengan bergabungnya Mudryk di Chelsea, para supporter berharap prestasinya akan semakin berkembang di kancah Eropa. Selain prestasinya di ranah klub, Mykhailo Mudryk juga ternyata telah menjadi bagian penting dari tim nasional Ukraina. Ia bahkan sudah berpartisipasi dalam berbagai turnamen untuk membela negaranya, seperti kualifikasi Piala Dunia dan kejuaraan Eropa. Ia dianggap sebagai pemain muda berbakat dengan potensi yang besar untuk berkembang lebih jauh. Sejak kepindahannya ke Chelsea pada Januari 2023, Mykhailo Mudryk langsung menjadi sorotan utama di klub. Pasalnya, pemain asal Ukraina yang dibeli dengan nilai transfer tinggi ini pada awalnya diharapkan dapat menjadi bintang baru di sektor sayap. Namun alih-alih bermain lebih baik, ternyata perjalanan Mudryk di Stamford Bridge tidak semulus yang dibayangkan. Sejak hijrah dari Shakhtar Donetsk, hampir 2 tahun yang lalu, Mudryk mengalami kemerosotan karir yang tergolong drastis. Dia pun di musim ini lebih banyak diparkir di bangku cadangan, termasuk saat Chelsea melawan Liverpool pada Minggu 20 Oktober kemarin. Alasannya Mudryk dinilai masih belum bisa mengimbangi performa para seniornya. Enzo Maresca selaku pelatih Chelsea bahkan mengakui bahwa tidak dimainkannya Mykhailo Mudryk saat Chelsea melawan Liverpool merupakan sebuah keputusan teknis dan mendesaknya untuk meningkatkan permainan. Menurut Enzo Maresca, Mudryk harus meningkatkan kualitas bermainnya jika ingin mendapatkan tempat di skuad utama. Namun dengan hanya 82 menit bermain di Liga musim ini, Mudryk tentunya menjadi kesulitan untuk beradaptasi dengan Premier League. Ditambah dengan kedatangan Pedro Neto pada musim panas, membuat persaingan di posisi winger klub London Barat menjadi semakin ketat. Lebih dari itu, Mudryk kerap mendapat cibiran, kritikan, bahkan hinaan di berbagai lini masa media sosial. Banyak pengamat yang bahkan mengatakan kalau pemain kelahiran 5 Januari 2001 itu adalah pemain yang tidak berguna.
Pembeliannya senilai 70 juta euro dianggap sebagai salah satu pembelian paling gagal Chelsea. Kendati prestasinya begitu anjlok, CEO Shakhtar Donetsk, Serhii Palkin, menganggap hal itu disebabkan oleh pelatih yang tidak tahu cara menggunakannya. Menurut Palkin, Mudryk itu seperti Ferrari, dan untuk menjalankannya, seorang pelatih harus benar-benar mempelajari cara bermainnya. Terlepas dari penurunan prestasi Mudryk, rupanya Chelsea masih belum menyerah untuk menempanya. Pertandingan melawan Panathinaikos pada 24 Oktober malam tentunya menjadi kesempatan bagi sang winger untuk membuktikan kualitasnya. Pada laga tersebut, Mykhailo Mudryk diberi kesempatan bermain berdampingan bersama Christopher Nkunku untuk memperkuat lini tengah sekaligus memberikan support kepada Joao Felix dengan strategi 3-4-2-1. Hasilnya tidak mengecewakan. Mykhailo Mudryk menunjukkan kualitasnya di pertandingan ini dengan menyumbang 1 gol serta menciptakan 2 assist. Hasil karya pertama Mudryk adalah ketika memberikan umpan kepada Joao Felix yang membuka keunggulan Chelsea di menit ke-22. Keunggulan atas Panathinaikos tentunya membuat para pemain menjadi semakin agresif di menit-menit selanjutnya. Pada menit ke-49 setelah turun minum, kini giliran Mudryk yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menuntaskan umpan Pedro Neto. Mudryk kemudian memberikan assist kepada Felix untuk mencetak brace di menit ke-55, membuat gap di antara klub semakin menjauh. Christopher Nkunku kemudian mengunci kemenangan Chelsea melalui eksekusi penalti menit ke-59. Gol penghibur dari mantan pemain Manchester United, Facundo Pellistri, pada menit ke-69 hanya bisa memperkecil kekalahan Panathinaikos. Chelsea keluar sebagai pemenang dengan hasil akhir 1-4 dan Mudryk menjadi man of the match. Dengan penampilan impresif ini, Mudryk tidak hanya membantu tim meraih kemenangan, tapi juga sekaligus membuktikan kualitas dirinya di hadapan publik. Kontribusinya di laga tersebut memperlihatkan potensi besarnya untuk terus berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam tim asuhan pelatih Enzo Maresca. Setelah sempat diremehkan dan diragukan kualitasnya, terutama dalam beberapa pertandingan awalnya, Mykhailo Mudryk kini telah membuktikan diri sebagai aset berharga Chelsea. Penampilannya dalam kemenangan melawan Panathinaikos menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang bisa diandalkan untuk menciptakan dampak signifikan di lapangan. Dengan kecepatan yang luar biasa dan kemampuan olah bola yang mumpuni, Mudryk mampu menarik perhatian bek lawan dan membuka ruang bagi rekan setimnya. Salah satu manfaat besar yang ia bawa juga adalah kemampuan untuk menciptakan peluang lewat assist maupun gol. Hal ini membuat Chelsea memiliki ancaman tambahan di lini depan, terutama ketika tim lawan mencoba bertahan dengan ketat seperti yang dilakukan Panathinaikos. Kecepatan Mudryk membuatnya ideal untuk serangan balik cepat, memaksa tim lawan untuk berhati-hati saat maju menyerang. Selain itu, dia juga menunjukkan kemampuan bertahan yang impresif dengan sering membantu lini belakang saat dibutuhkan. Peran defensif ini menambah keseimbangan dan permainan tim, terutama dalam pertandingan-pertandingan yang membutuhkan kerja keras dari setiap pemain di lapangan. Dengan performa yang terus meningkat, harapannya Mudryk kini tidak hanya akan menjadi pemain sayap yang cepat, tapi juga seorang pemain yang bisa terintegrasi dengan baik dalam strategi permainan apapun. Fleksibilitas ini nantinya dapat memberikan pelatih lebih banyak opsi taktis, menjadikan Chelsea tim yang lebih berbahaya dan dinamis di lapangan. Football lovers, itulah dia pembahasan singkat mengenai Mykhailo Mudryk dan kebangkitannya yang membawa Chelsea menuju kemenangan melawan Panathinaikos. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mykhailo Mudryk sejatinya adalah pemain bagus? Atau performa impresifnya di laga kontra Panathinaikos hanya sebuah kebetulan saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.